Damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar? Semoga semua sahabat dalam keadaan baik, selalu penuh syukur, dan selalu setia kita semua berjalan bersama Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari dalam Pekan Advent kedua. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menemani kita hari ini, Romo Andreas Sutio SX. Kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo, selamat datang. Apa kabar, Romo? Terima kasih, Ibu Gio. Sehat selalu. Puji Tuhan. Amin. Selalu sehat ya, Romo, sehat ya. Selalu, Ibu. Amin. Ya, semoga demikian juga halnya dengan para sahabat ORK. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara kita, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, pesan Tuhan untuk kita, marilah kita siapkan hati, kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Mari sahabat Oase Rohani, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas Putra-Mu yang menjadikan kami penuh kegembiraan akan seluruh hidupnya hanya untuk kami. Bantulah kami masing-masing agar kami mengalami penyertaan-Mu dan akhirnya seluruh tugas kami adalah ambil bagian untuk menemukan, menggembirakan banyak orang, untuk menemukan pula orang-orang yang barangkali kurang dekat kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari kitab Yesaya dan dari Injil Matius. Marilah kita mulai renungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Tuhan pasti akan datang, diiringi semua orang kudus, bersinarkan cahaya gemilang. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, hiburlah, hiburlah umatku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat, karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengarlah suatu suara, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Serukanlah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembuskan dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu, lihat, itu Tuhan Allah.
Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Bersukacitalah di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Lihat, Tuhan datang dengan kekuatan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita. Kita akan mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo. Haleluya. Haleluya. Hari Tuhan sudah dekat. Ia datang sebagai penyelamat. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak mengendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Nah, Romo Sutio, dari sabda Tuhan hari ini, apakah pesan Tuhan, Romo, yang hendak disampaikan untuk kita semua? Baik Ibu Cio dan teman-teman para sahabat Oase Rohani dimanapun berada, bacaan pertama dan bacaan Injil memang sangat kaya. Dan saat saya merenungkan bacaan pertama dan bacaan Injil, itu ada benang merah. Dari bacaan pertama, dari ayat terakhir tadi dikatakan,
Seperti seorang gembala, ia mengembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati. Demikian dalam Injil juga kita dengarkan ayat terakhir. Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Sangat dalam, sangat kaya, menatapkan bacaan pertama dari Nabi Yesaya, juga dari Injil Matius. Tentu setiap pribadi atau setiap dari kita akan bisa memetik kekayaan sabda Tuhan pada hari ini. Namun demikian kita mencoba untuk beberapa poin sederhana yang barangkali nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu, para sahabat Oase Rohani, bagaimana kita menyiapkan untuk menyongsong Kristus yang lahir bagi kita. Ibu Gio, untuk bacaan pertama ini, Yesaya bab 40-55 oleh para ahli kitab suci dikatakan sebagai masa akhir pembuangan umat Allah perjanjian lama. Juga disebut bab 40-55 ini disebut sebagai kitab penghiburan. Bisa nanti kita dalami sejenak, tetapi kita sadar umat Allah perjanjian lama itu mengalami masa pembuangan di Babilonia itu kurang lebih selama 70 tahun. Bukan sebuah waktu yang singkat, Ya, betul, tetapi juga waktu yang cukup panjang, 70 tahun. Maka kalau Yesaya dalam bacaan pertama tadi dikatakan bab 40-55 itu kitab hiburan, adalah masa-masa terakhir. Bagaimana umat Allah akan kembali ke tanah terjanji. Merenungkan bacaan pertama adalah merenungkan bagaimana pengalaman kisah historis bangsa Israel mengalami sebuah perjalanan yang tidak mudah, yaitu peristiwa pembuangan di Babilonia. Ibu dan kita semua sadar apa yang membuat umat Allah itu mengalami pembuangan, kita juga sudah tahu. Tentunya jawabannya salah satunya adalah ketidaksetiaan umat Allah pada Allah sendiri. Maka dalam hal ini, para pemimpin, raja-raja yang punya pengaruh kuat pada masyarakat pada waktu itu, mereka menoleh, mereka membelok, bahkan tidak setia lagi akan kehendak Allah. Bahasa zaman sekarang adalah mereka kena rayuan karena iming-iming, karena mungkin ada motif-motif ekonomi dan seterusnya. Maka raja-raja itu yang seharusnya mempersatukan umat Allah, justru mereka berbalik kepada kekuasaan-kekuasaan lain. Itu awal mula, penyebab utama yang menurut saya adalah mengapa umat Allah akhirnya mengalami situasi harus meninggalkan tanahnya, meninggalkan tanah terjanjinya, sampai akhirnya selama kurang lebih 70 tahun mengalami situasi yang tidak mudah. Namun dalam pembuangan dan perbudakan yang dialami umat Allah itu, tentu siapapun ya, secara jasmani, orang yang dalam situasi diperbudak itu pasti akan menjadi tawanan, mengalami situasi derita dan kesusahan, juga mengalami kematian dengan jangka 70 tahun, kan pasti tidak sedikit orang yang meninggal di daerah perbudakan, Ibu ya.
Lalu juga secara manusiawi orang juga banyak yang putus asa. Dari pengalaman-pengalaman, tantangan-tantangan manusiawi ini, yang menarik adalah umat Allah Perjanjian Lama menyadari akan kedosaannya. Kedosaannya ya Romo. Di satu sisi mereka memang menghadapi ketidakbebasan, mengalami situasi sulit, tetapi mereka sadar mengapa mereka sampai dalam situasi seperti itu, karena mereka menolak atau melawan kehendak Allah. Maka dari situ, dengan pendampingan para nabi-nabi dalam hal ini juga Nabi Yesaya, ya umat Allah sadar akan kedosaannya dan juga timbul pertobatan akan kasih Allah yang selalu mengajak untuk kembali. Maka poin-poin bacaan pertama bagi saya adalah pesannya apa untuk saya secara khusus ketika Nabi Yesaya mendampingi umat Allah lalu membuat semacam pengharapan, penghiburan akan cinta kasih Allah yang tak terbatas itu. Bagi saya yang pertama adalah belajar dari pengalaman umat Allah sendiri, kehancuran biasanya dimulai saat hidup kita tidak setia kepada kehendak Allah sendiri itu. Itu pintu yang barangkali membuka hidup kita masing-masing akan sebuah kehancuran hidup. Ya. Siapapun hidup kita, siapapun pilihan hidup kita, kalau kita tidak berani mendengarkan rencana Allah, ya kita akan mendengarkan diri kita sendiri. Yang kedua, pesan bagi saya adalah jangan merusak, jangan menghancurkan kedamaian dalam kebersamaan hidup. Para pencinta oase rohani Katolik dimanapun Anda berada, bukankah dorongan-dorongan dari diri kita masing-masing saat dimana kita digoda, ya, dalam konteks bacaan pertama adalah raja-raja yang tidak setia, lalu mereka menyembah ilah-ilah lain. Saya kira juga demikian dalam diri kita masing-masing. Jika kita tidak hati-hati dalam perjalanan hidup kita pun ada godaan-godaan di mana kita berpaling dari Allah sendiri. Entah dalam bentuknya apapun ya Mbak ya. Iya, Romo. Apakah itu ekonomi, apakah itu mungkin kekuasaan, apakah itu mungkin kepentingan pribadi yang biasanya kalau sekali lagi tidak hati-hati adalah akan merusak hidup kita. Kemudian yang terakhir bagi saya adalah seruan Nabi Yesaya adalah seruan pengharapan. Umat Allah Perjanjian Lama di tengah-tengah perbudakan dan pembuangan, dalam situasi yang kadangkala menyerah, ya, Nabi Yesaya tetap mengajak umatnya memiliki pengharapan. Saya kira itu juga menjadi bagian hidup kita masing-masing pula, saat dimana kita diterpa, dihantam oleh pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Saya kira hanya kata kuncinya bahwa harapan harus kita pelihara. Kurang lebih demikian, Ibu Gio, untuk bagian yang pertama dari bacaan Nabi Yesaya. Mungkin kalau mau ditambah atau didalami sejenak, dipersilakan. Iya, terima kasih Romo Sutio untuk pesan-pesan yang sudah disampaikan untuk kita semua, Romo.
Kita kembali diingatkan tadi ya Romo ya, bahwa awal dari kehancuran hidup kita itu diawali dari ketidaktaatan kita, ketidaksetiaan kita pada kehendak Allah ya Romo. Iya. Kemudian Romo di bacaan pertama ini juga ada yang menarik Romo. Dikatakan ini ada seperti rumput, bunga di padang, itu yang menunjukkan bahwa hidup manusia itu sebenarnya sangat singkat. Tapi Tuhan mencintainya dengan cinta yang sangat mendalam gitu ya Romo ya. Setuju Ibu. Maka tadi saya katakan dalam bagian terakhir, kalau kita boleh mengulang lagi tuh, itulah gambaran Allah yang kita miliki. Seorang gembala, ia mengembalakan ternaknya. Ternaknya itu nyanya itu huruf besar. Menghimpunkannya demikian dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Lepas dari keterbatasan hidup kita masing-masing, yang digambarkan seperti rumput yang mudah kering, seperti bunga yang mudah juga layu. Itulah gambaran diri kita di hadapan Allah. Tetapi kita diteguhkan oleh Nabi Yesaya seperti gambaran umat Allah perjanjian lama. Saat dimana mereka menolak cinta kasih Allah, Allah tetap akan, bahasa sini adalah menggembalakannya, menghimpunkannya, memangkunya, bahkan juga menuntunnya dengan hati-hati. Para sahabat oase rohani Katolik, saya kira ini menjadi ajaran sederhana refleksi kita masing-masing di tengah mungkin berantakan hidup kita ya. Banyak masalah ya Romo. Ketidakpantasan hidup, mungkin lari dari tanggung jawab, mungkin juga membuat sesuatu yang tidak nyaman bagi orang lain. Kita adalah tetap pribadi yang bermartabat, pribadi yang berharga, pribadi yang tetap diajak oleh Allah untuk tetap dituntun, dipelihara, dipangkunya. Pertanyaannya adalah, bagaimana setiap orang itu menyadari cinta Allah yang tanpa batas itu? Ya. Iya, Romo. Itu yang mungkin tidak selalu mudah dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Hanya keberanian memohon rahmat. Begitu Allah yang agung ini selalu menyayangi kita dengan segala luka-luka ketidakbarisan hidup kita. Iya, amin Romo. Kurang lebih itu. Iya, sangat menghibur dan meneguhkan ya Romo ya, bahwa Tuhan Allah kita tuh menerima kita apa adanya, apapun keadaan kita ya Romo ya. Setuju Ibu. Ya, dan juga tadi Romo juga menyampaikan ada harapan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ya Romo ya, tentang harapan untuk mendapatkan pemulihan dan kasih dari Allah, begitu ya Romo ya. Ya, tentunya itu akan meneguhkan kita menjalani masa Advent kita ya Romo. Ya, baiklah sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kita nanti akan melanjutkan bincang-bincang iman kita di sesi kedua. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, marilah kita lanjutkan perbincangan iman kita di sesi kedua. Masih bersama Romo Andrea Sutio SX dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi kepada para sahabat yang ingin memberikan saran, masukan, maupun sharing imannya dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Baiklah sahabat oase rohani Katolik dan juga Romo Sutio, tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan pesan dari sabda Tuhan dari bacaan pertama ya Romo. Di sesi kedua ini
Silahkan Romo, boleh diberikan renungan iman untuk kita dari bacaan Injil. Para sahabat Oase Rohani dan Ibu Gio, bacaan hari ini memang selalu kita dengar sangat familiar dan dibuka oleh Yesus. Bagaimana pendapatmu tentang 10 ekor domba atau kambing lah bahasa kita ya. 100 itu yang 99 mau kembali, yang satu dia tidak bersama 99 ekor tadi. Tersesat ya Romo. Bahasanya tersesat, tetapi menarik. Yesus mau bertanya dulu kepada para muridnya, bagaimana pendapatmu? Ini ada 100 ekor domba, 99 kembali ke kandangnya, yang satu tidak kembali. Ketika kita ditanya apa pendapatnya, maka ya para murid mungkin bisa menyampaikan pendapatnya ya. Pandangan masing-masing. Pandangannya masing-masing ya. Pasti dan pandangannya itu berbeda-beda. Tetapi memang ujungnya adalah Tuhan selalu mencari dombanya yang tersesat. Demikian juga kalau saya ditanya ya Mbak ya, Romo, apa pendapat Romo tentang yang satu tadi? Apakah Romo akan cari? Apakah Romo akan ditunggu dulu? Apakah nanti besok baru kita cari ya? Atau justru mungkin bahasa sederhana yang selalu diajak adalah 99 ekor ini, yuk diajak mencari yang satu. Dengan suaranya, dengan baunya, mudah-mudahan yang satu tadi bisa bergabung lagi. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema ini sangat menarik dan kaya. Ya. Sekali lagi, apa pendapat kita masing-masing saat, maaf tanda petik, umat kita mungkin hilang dari peredaran dalam kebersamaan kita. Apakah kita doakan? Apakah kita jemput bola? Atau bahkan ya sudah kita biarkan menemukan jalannya sendiri. Tetapi sekali lagi kita memiliki Tuhan Yesus, Allah yang hadir, yang kita imani. Maka harapannya dengan membaca bacaan ini, sekali lagi Mbak Ibu Gio, bacaan ini sangat kaya. Tapi ujung-ujungnya biasanya adalah jadilah gembala yang baik dan murah hati ya. Yang kadang-kadang diarahkan ke situ ya pesannya ya. Tapi kalau setiap pribadi ini disapa masing-masing dengan bacaan, pasti orang akan menemukan, oh iya ya, Tuhan minta pendapat kita. Yang 99 kembali, yang satu tidak kembali. Ya. Mungkin orang bertanya, kalau dicari, mungkin alasannya yang satu itu mungkin gemuk ya, yang terbaik ya. Bisa jadi ya, maka harus dicari, berjuang. Ya, tetapi kalau dombanya yang satu itu hilang sudah kurus, tidak enak dilihat, dan seterusnya, apakah memang gembala itu akan mencari? Ini adalah perumpamaan. Ini adalah hanya simbol mau mengatakan bahwa 100 domba itu adalah kita, ya. Maka pesan bagi saya yang menarik ketika merenungkan ini adalah seluruh umat Allah memiliki panggilan yang sama untuk bahasa kasarnya adalah mari kita temukan, mari kita cari, mari kita rengkuh kembali. Mungkin umat kita yang mungkin tidak tersesat, mungkin tidak nyaman barangkali ya. Oh iya, Romo. Barangkali nggak nyaman ya untuk sementara waktu mundur sejenak. Tapi itulah panggilan kita adalah seperti gambaran Allah yang murah hati, gembala yang setia, gembala yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Itu adalah panggilan kita. Maka
yang menjadi tugas paling berat itu adalah kalau konteksnya gereja Katolik adalah pengurus lingkungan, Mbak. Oh gitu, Romo. Ya, pengurus lingkungan harus memiliki data, ketua wilayah, mungkin seksi-seksi dan seterusnya. Kalau Romo itu tanda petik ya hanya mendapatkan laporan ya. Tapi paling tugas yang paling berat untuk yuk kita menemukan kembali saudara-saudari kita yang barangkali mundur sejenak, kita temukan kembali agar mereka semakin mencintai Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, sadar atau tidak sadar, kita pernah menjadi orang yang sesat. Gitu. Maka harus kembali, ya harus kembali di hadapan Allah yang penuh kasih, di hadapan Kristus yang penuh belas kasih. Lalu yang ketiga ya, mudah-mudahan kita tidak menjadi orang-orang yang menyesatkan. Oh iya, Romo. Bisa jadi ya nih, 99 ekor ini mengapa yang satu ditinggal? Bisa jadi mereka mungkin nggak peduli, memikirkan dirinya sendiri. Atau bahkan mungkin mereka ya cuek, ya. Maka pesan ketiga bagi saya adalah jika tidak hati-hati, omongan kita, tingkah laku kita, apalagi sekarang kan orang pintar ngomong yang manis-manis ya. Ya, kalau nggak hati-hati ya bisa menyesatkan orang lain, terjerumus dan seterusnya. Maka 3 poin ini yang bagi saya menarik. Sekali lagi, setiap orang bisa merenungkan secara dalam gambaran Allah dalam diri Kristus inilah. Gembala yang tulus, gembala yang tidak mau satu anak pun hilang. Dan itu menjadi penghiburan bagi kita semua. Memiliki Allah di dalam diri Kristus seperti itu. Iya, terima kasih Romo Setio untuk renungan yang sudah diberikan. Iya, jadi sangat terkesan ya Romo bahwa lewat perikop ini menggambarkan Tuhan Yesus itu sangat menghargai ya Romo ya. Bahkan nilai 1 jiwa pun itu berharga ya Romo. Betul. Ya, tidak memandang apakah domba ini hidupnya suci atau tidak, atau dia itu yang berhasil atau yang gagal hidupnya ya Romo ya. Semua berharga begitu ya Romo. Setuju. Di mata Tuhan. Ya. Lalu bagaimana Romo kalau peran kita bisa membantu mungkin saudara-saudara, teman yang terlihat sudah mulai menjauh nih atau agak-agak tersesat gitu Romo dari Tuhan? Tentu banyak cara ya Mbak ya. Banyak cara bagaimana sekali lagi panggilan kita untuk merangkul umat kita, merangkul saudara-saudari kita seiman, sepanggilan di dalam hidup Kristus. Maka langkah yang pertama bagi saya adalah keberanian menyapa. Ya. Keberanian menyapa. Ya. Kalau sudah menyapa, berarti keberanian mengajak. Kalau toh sapaan, ajakan itu belum berbuah, ya jangan menyerah ya, jangan menyerah. Lalu ketika mereka sudah pelan-pelan kembali lagi dalam kebersamaan kita, jangan sekali-kali mudah menatap, melihat dia gitu ya. Menghakimi gitu ya Romo. Karena biasanya orang yang sekian lama tidak bergabung dengan kita, lalu tiba-tiba hadir, itu kan seakan-akan aneh menjadi gitu ya Romo ya. Orang yang aneh. Ya, lalu kalau ditatap, dipandang, seakan-akan mereka merasa kecil hati. Tentu setiap orang punya seni ya. Seni selain itu pasti ya kita mendoakan lah ya. Mendoakan orang-orang kita, saudara-saudari kita yang barangkali sekali lagi banyak tantangan, mungkin alasan pribadi, atau mungkin ketidaknyamanan, atau mungkin kejengkelan dengan romonya, kejengkelan dengan pengurusnya, lalu mereka marah, ya sudahlah, saya berhenti sejenak ya. Maka bagi saya juga mengajari kita sebagai pelayan Allah, supaya kita tetap merangkul,
pelan-pelan juga kebijaksanaan, kedewasaan hidup itu tidak mudah menyakiti hati orang lain, ya. Pasti tidak mudah ya. Iya, Romo. Tidak mudah untuk menjadi gembala yang baik, tidak mudah menjadi pengurus lingkungan yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi yang utama dan pertama, setiap orang dicintai oleh Tuhan Yesus. Siapapun mereka, kedudukannya apapun, dan seterusnya, dan seterusnya. Di hadapan Kristus kita adalah gembala, domba-domba yang baik. Kalau kita tersesat, ya mari dengan kesadaran sendiri mungkin juga ya. Tapi kalau belum sadar ya memang butuh orang lain. Ya, hidup kita kan kadang-kadang perlu tuntunan orang lain. Seakan-akan kita sudah baik, padahal mungkin kita tidak selaras dengan cinta Tuhan. Banyak cara, Ibu Gio ya. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan umat kita mengalami sukacita dalam kebersamaan ya. Kalau toh ada orang-orang karena kebebasannya, pilihan tertentu, meninggalkan kebersamaan kita ya, itu tidak bisa disalahkan ya. Tapi sedapat mungkin kalau bisa tetap kita rangkul, kita ingatkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Allah, baik awam, baik biarawan, biarawati, ataupun juga para imam. Memiliki yang tugas sama adalah menemukan, mencari, dan mengajak siapapun yang barangkali istirahat sejenak lah bahasanya lah. Istirahat sejenak karena mungkin tidak kerasan di dalam gereja Katolik. Tapi panggilan kita adalah mendoakan, menyapa, mengundang, bahkan juga ya ngobrol-ngobrol sederhana. Saya kira kalau merasa perlu ya, apakah perlu ditemukan dengan romo atau suster atau bruder. Karena kadang-kadang orang yang meninggalkan gereja Katolik itu tidak tahu caranya untuk kembali ya Mbak ya. Kadang-kadang persoalan keluarga, persoalan dengan anak, dan seterusnya. Maka memang panggilan kita adalah menemukan cara-cara. Manakala kita sendiri tidak mampu untuk mengajak kembali, ya kita harus berdialog dengan orang yang barangkali lebih tahu daripada kita. Iya, baik Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu Gio. Romo, dari perbincangan kita di sesi pertama dan kedua ini, apakah boleh diberikan kembali Romo poin-poin permenungan iman kita hari ini Romo? Baik, para pemirsa Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Yang pertama, dalam bacaan pertama dari saya yang kita dengarkan, sekali lagi, pengalaman kehancuran umat Allah mungkin juga menjadi pembelajaran hidup kita masing-masing. Saat dimana kita meninggalkan Tuhan, saat dimana kita menolak untuk setia, dan seterusnya, maka ya kita tinggal menuju kehancuran untuk hidup. Suka atau tidak suka, harapan kita masing-masing adalah tetap bertahan dalam situasi apapun hidup kita di hadapan Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, dalam bacaan Injil, siapapun kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati, menjadi pribadi-pribadi yang terbuka, menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk merangkul, bahkan mencari. Ya, mudah-mudahan dalam diri kita pula, siapapun itu pula, adalah jangan memandang domba itu, ya, jangan memandang, ya. Kita semuanya adalah sama di hadapan Allah. Kita semua sama. Kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang terpokok adalah mudah-mudahan hidup kita
tidak menjadi sumber penyesatan untuk orang lain ya. Iya, Romo. Jangan menjadi sumber penyesatan orang lain. Lalu dengan hati gembala yang baik dan murah hati, pastilah tujuan kita menyapa orang-orang semacam itu adalah untuk menyelamatkan jiwanya. Kalau toh mereka tidak mau kembali, panggilan kita tetap mendoakan supaya iman yang kita imani di dalam diri Kristus itu tetap terasakan lewat doa-doa kita. Saya kira itu Ibu Jiu, 1-2 pesan kecil berkaitan bacaan pertama dan bacaan Injil. Baik, terima kasih Romo Sutio. Semoga semua yang sudah disampaikan oleh Romo kiranya dapat meneguhkan kita semua untuk di masa Advent ini kita tetap setia dan seterusnya juga ya Romo ya, tetap bertahan sampai akhir dan kita lebih peka dan peduli dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita sesama umat Kristus yang mungkin sedang terhilang dan membutuhkan perhatian kita ya Romo ya. Ya, baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di akhir acara kita. Sekarang kita akan menutup acara kita hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Mari kita tutup kebersamaan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, lewat sabda suci-Mu, Engkau mengingatkan hidup kami, sosok pribadi Allah yang ada di dalam diri Kristus, Gembala yang murah hati, Gembala yang tak pernah lelah mencari dan menemukan kami-kami yang tersesat ini. Semoga dengan bacaan-bacaan suci ini memampukan kami masing-masing untuk berani menjadi saksi-saksi kecil agar kebersamaan kami sebagai umat Allah, kebersamaan kami di lingkungan, kebersamaan kami di gereja, sungguh menghadirkan sukacita. Semoga tak ada satupun orang yang hilang dalam kebersamaan akan cinta Kristus yang kami nantikan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga perjalanan hidup kita, kehendak baik, rencana-rencana, dan setiap situasi hidup kita pula mendapatkan rahmat penyertaan akan cinta Allah dalam diri Kristus, Sang Gembala yang baik, Gembala yang murah hati, Gembala yang berbelas kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.